فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طلبة العلم إخوة الإيمان وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan daripada kitab Mulia dengan Manhaj Salaf yang ditulis, disusun dan dijelaskan oleh Al-Ustadz Al-Fadil Yazid Ibn Abdul Qadir Jawaz rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Di akhir pembahasan kita, yaitu adalah masih tentang bab yang kelima, prinsip terpenting manhaj salaf di dalam akidah mengenai ayat-ayat muhkam dan ayat-ayat mutasyabih. Ayat-ayat muhkam dan ayat mutasyabih. Masuk kepada contoh yang kelima. Contoh yang kelima dari bagaimana sikap ahlul bid'ah menerima ayat muhkam dan ayat mutasyabih. Khawarij dan Mu'tazilah menolak nas-nas yang jelas dan muhkam tentang tetapnya syafaat bagi para pelaku dosa besar dari kaum muslimin dan keluarnya mereka daripada api neraka. Jadi Khawarij dan Mu'tazilah menolak nas yang sharih, nas yang jelas dan muhkam tentang adanya syafaat bagi para pelaku dosa besar dari kaum muslimin dan juga keluarnya mereka dari siksaan api neraka. Yang seharusnya akidah ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya menetapkan adanya syafaat. Syafaat ini berlaku juga kepada mereka pelaku dosa besar dari kaum muslimin. Jadi sebesar apapun dosa yang dilakukan dari dosa besar oleh kaum muslimin, maka ada syafaat untuk mereka. Tentunya selain daripada kesyirikan. Ya. Dan juga meyakini ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya seberapa banyak dan besar dosa yang dilakukan oleh kaum muslimin, suatu saat mereka pun juga akan dikeluarkan daripada siksaan api neraka. Tetapi tidak ini keyakinan yang dilakukan oleh Khawarij dan Mu'tazilah. Mereka menafikan adanya syafaat untuk para pelaku dosa besar dan menafikan bahwasanya orang-orang yang sudah dimasukkan ke dalam neraka tidak akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menolak dengan nas mutasyabih. Dengan nas mutasyabih. Dengan ayat yang masih bersifat general, ya. Masih ayat yang belum secara jelas penjelasannya, ya. Masih sifatnya bersifat umum, ya. Sifat ayat mutasyabih atau nas mutasyabih itu yang masih bersifat umum, ya. Di mana mereka menggunakan dalil Quran surat Al-Muddatsir ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in."
tidaklah berguna bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Ini ayat masih bersifat umum, mutasyabih, butuh penjelasannya. Seperti apa syafaat yang tidak bisa bermanfaat, dan siapa yang memberikan syafaat sehingga syafaatnya itu tidak bermanfaat. Ini perlu ditafsirkan secara jelas dan detail dengan menggunakan ayat-ayat muhkam, dengan menggunakan ayat-ayat muhkam. Maka mereka menafikan yang namanya syafaat. Siapapun memberikan syafaat nanti di akhirat kelak, maka syafaatnya tidak akan diterima, sekalipun itu adalah syafaat yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan dalil mutasyabih yang terdapat di dalam Quran surat Al-Muddatsir ayat 46. Tidak akan memberikan manfaat siapapun yang memberikan syafaat. Artinya siapapun yang berupaya untuk memberikan syafaat, maka syafaatnya tidak akan memberikan manfaat, tidak mendatangkan manfaat. Artinya tidak ada gunanya syafaat yang diberikan, karena Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan Al-Muddatsir ayat 48, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Tidak berguna bagi syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat, ya. Tidak berguna bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Begitu juga mereka menggunakan dalil di dalam Quran, ya. Surat An-Nisa ayat 14. Surat An-Nisa ayat 14. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududah yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin." Siapa yang mendurhakai Allah, yaitu bermaksiat kepada Allah, menyelisihi hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan menyelisihi hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka lah yang telah berdurhaka kepada Allah dan Rasulnya. Wa yata'adda hududahu, dan melanggar batasan-batasan hukum Allah tabaraka wa taala, yudkhilhu naran khalidan fiha, maka Allah Subhanahu wa taala dari pelanggaran yang mereka lakukan, yaitu mendurhakai Allah dan Rasulnya, melanggar batasan-batasan hukum Allah, maka Allah akan menjadikan mereka masuk ke dalam neraka. Khalidan fiha, masuknya mereka, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melewati batasan yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam, mereka masuk dalam keadaan khalidan fiha, dalam keadaan kekal. Walahu azabun muhin, dan bagi mereka akan mendapatkan azab yang sangat menghinakan. Muhin artinya adalah yang sangat menghinakan. Maka orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah, mereka menggunakan ayat ini yang menerangkan bahwasanya tidak ada orang yang dikeluarkan lagi di dalam yang sudah ada di dalam neraka, tidak akan dikeluarkan, karena orang yang di dalam neraka tentunya adalah orang yang menyelisihi hukum Allah dan hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berada di dalam neraka adalah orang yang melewati batasan yang telah ditetapkan di dalam hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Rasulnya, mendurhakai Allah tabaraka wa ta'ala dan mendurhakai Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan melampaui batas yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam syariatnya, maka mereka akan kekal di dalam neraka. Dan ini masih sifatnya apa? Mutasyabih, perlu ditafsirkan melewati ayat-ayat muhkam. Seperti apa orang-orang yang mendurhakai Allah dan Rasulnya sehingga mereka kekal di dalam neraka? Apakah orang yang melakukan dosa kecil pun juga akan kekal di dalam neraka? Nah, ini dia, perlu kita mendapatkan ayat yang lain untuk menafsirkan ayat yang masih bersifat umum.
general yang kita kenal dengan ayat mutasyabih ya. Ternyata ya, di dalam Quran surat An-Nisa ayat 116 ya, ini ayat yang menjadi bantahan atau menjadi penjelasan tafsiran selanjutnya. Ini masih di surat yang sama. Ayat yang kita baca ini surat An-Nisa ayat 14. Ternyata di ayat selanjutnya di 116, di ayat 116. Di dalam Quran surat yang sama An-Nisa ayat 116. Di mana ini adalah merupakan ayat muhkam. Ayat yang jelas dan lugas sebagai penjelas. Ayat yang betul-betul penjelas daripada ayat mutasyabih. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 14 ini masih bersifat umum, mutasyabih. Perlu ditafsirkan dengan ayat yang lain yang betul-betul sangat jelas dan lugas, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yaghfiru, Allah tidak mengampuni dosa ayyusyrika bihi, dosa syirik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tetapi wa yaghfiru, mengampuni dosa maduna dzalika liman yasha, dosa-dosa yang di bawah kesyirikan, yang tingkatannya itu di bawah kesyirikan, liman yasha. Tapi ada tambahan catatan juga, bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada lagi dosa-dosa besar selain daripada kesyirikan yang itu memang terancam tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala jika tidak dikehendaki ampunan untuk mereka. Tapi kalaupun dia melakukan dosa besar namun dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan ampunan, maka dia akan mendapatkan ampunan. Kalau orang mendapatkan ampunan, nah kalau dosanya sudah diampuni oleh Allah, yang awalnya dimasukkan ke neraka karena dia melakukan dosa kecil ataupun dosa besar, maka tentu tempatnya bukan lagi di neraka bagi mereka yang sudah mendapatkan ampunan, tetapi mereka mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Wa may yusyrik billah, dan Allah tegaskan lagi di penghujung ayatnya Quran surat An-Nisa ayat 116, siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala faqad dhalla dhalalam ba'ida, maka dia telah berada di dalam kesesatan yang sangat jauh daripada petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian sekali lagi menjadi pengingat untuk kita, ketika kita memahami ayat, jangan langsung mengeluarkan suatu hukum dari ayat tersebut. Cobalah kita mengkaji dari ayat yang semisalnya, yang itu lebih lagi menjelaskan selugas-lugasnya, seterang-terangnya makna yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut. Maka sekarang ini kita harus membedakan atau harus bisa membedakan mana ayat yang bersifat mutasyabih, yang itu tidak bisa kita langsung mengeluarkan hukum dan memahami hukum secara langsung dari ayat mutasyabih, namun kita harus membutuhkan ayat yang bersifat muhkam untuk menerangkan hukum-hukum yang terkandung daripada ayat mutasyabih. Kalau ternyata kita sudah mencari-cari ayat yang muhkam tapi tidak mendapatkannya untuk menerangkan ayat yang mutasyabih, maka tinggalkan. Artinya tinggalkan apa? Jangan berani untuk mengeluarkan hukum, tetapi cukup kita apa? Imani. Cukup kita imani, kita yakini itu adalah sesuatu yang turun dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak berani kita mengeluarkan hukum-hukum yang ada di dalam ayat yang bersifat mutasyabih. Bisa dipahami ya ahli tafsir? Masya Allah, ini mengkaji. Jadi mentafsir Al-Quran ini tidak gampang. Ya, tidak gampang, butuh kedalaman ilmu, butuh keluasan daripada pemahaman ayat-ayat, baik itu yang bersifat muhkam maupun yang bersifat mutasyabih. Maka kita ketahui bahwasanya para ulama kita ahlu tafsir mereka adalah ahlul Quran, yang hufad, yang memang menghafal ayat Al-Quran, sehingga mudah bagi mereka nanti men-searching untuk bisa menerangkan ayat yang mutasyabih dengan ayat muhkam. Itu sudah mereka berupaya untuk apa? Bisa mencari-carinya melewati hafalannya. Sehingga dari sini tentu menjadi pelajaran juga bagi kita untuk teruslah menghafal
Al-Quran. Bukan hanya sekadar mengkaji pemahamannya yang terkandung faedah-faedah di dalamnya, tetapi juga hendaknya kita menghafalkan Al-Quran. Dan sebaik-baik tafsir Al-Quran yaitu adalah menafsirkan ayat dengan ayat, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Ini adalah sebaik-baik tafsir daripada tafsir Al-Quran. Dan ini adalah akhir contoh yang dikutip oleh penulis rahimahullah ta'ala berkaitan firqah dalalah, firqah-firqah sesat di dalam menafsirkan atau di dalam menerima ayat muhkam dan ayat mutasyabih. Kalau firqah-firqah sesat, firqah batil itu ayat mutasyabih mereka tafsirkan, mereka takwilkan dengan logika mereka sendiri. Tetapi ahlu sunnah wal jamaah mereka akidahnya tidaklah menafsirkan dengan tafsiran hawa nafsunya, tetapi hendaknya menafsirkan ayat mutasyabih dengan ayat muhkam. Kalau ternyata tidak didapatkan ayat muhkam yang menafsirkan, maka apa yang kita lakukan? Amanna bihi. Hendaknya kita mengimani ayat tersebut bahwasanya merupakan firman yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketujuh, ya. Dari prinsip terpenting manhaj salaf di dalam akidah adalah tidak mendalami ilmu kalam. Tidak mendalami, bukan berarti apa Pak? Tidak boleh sama sekali mempelajarinya. Boleh kita mempelajari jika ingin mengetahui bagaimana seluk beluk dan pola yang diterapkan di dalam ilmu kalam. Boleh kita mempelajari hanya sebatas mengetahui saja polanya seperti apa. Tentunya bagi mereka yang sudah benar-benar memiliki dasar yang baik di dalam ilmu agama. Tapi kalau memang dia baru pelajar, baru mulai mengaji, maka tentu yang lebih baik dia lakukan apa? Teruslah dia menguatkan pondasinya, kuatkan dasar ilmu agamanya terlebih dahulu. Jangan dia sibukkan dengan cabang-cabang ilmu yang itu ternyata bisa membahayakan dirinya, sehingga nanti dia termakan syubhat yang itu akan memudarkan dia daripada dalil-dalil yang lurus, ya. Tidak mendalami ilmu kalam dan tidak mengikuti takwilnya ahlul kalam. Ahlul kalam, kalam itu artinya apa? Ngomong. Ahlul kalam berarti orang yang banyak ngomong. Dikit-dikit ngomong aja dia melahirkan kaidah yang itu dengan nalarnya, dengan perasaannya, dengan prasangkanya, dengan logikanya. Ini namanya kebiasaan daripada ahlul kalam, ya. Makanya ada ahlul Quran, ada ahlul hadis, ada ahlul ilmi. Nah ini ada ahlul kalam, ya. Dan tentu seburuk-buruk, ya, bagian yang kita pelajari ya ini dia ahlul kalam. Ilmu kalam yaitu adalah dikutip di dalam kitab karya Imam Abu Fadl Al-Muqri rahimahullah ta'ala yang wafat pada tahun 454 Hijriyah. Ini kurang lebih hampir 1000 tahun yang lalu, 454 Hijriyah. Di dalam bukunya yang berjudul Al-Hadis, hadis-hadis fi dhammil kalam wa ahli, yang mencela ilmu kalam dan ahlinya, ya, mencela ilmu kalam dan ahlinya. Ini bukunya Hadis fi dhammil kalam wa ahli, ya, kumpulan-kumpulan hadis yang mencela ahlul kalam, ya, ilmu kalam dan ahlinya, yaitu orang yang mendalami dan mengkaji ilmu kalam, ya. Imam Abu Fadl Al-Muqri yang wafat pada tahun 454 Hijriyah rahimahullah ta'ala memberikan definisi ilmu kalam adalah ilmu yang menetapkan akidah dengan dalil-dalil akal serta logika. Menetapkan akidah dengan akal, menetapkan akidah dengan logika.
Padahal akidah ini adalah merupakan prinsip seorang muslim di dalam meyakini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ibadah ini mereka dasari dengan logika dan akal. Tentu ini adalah merupakan seburuk-buruk sumber di dalam menerapkan akidah. Akidah ini adalah merupakan wahyu, dan wahyu Allah itu bukan datang dari logika dan akal manusia, tetapi datang dari firman-Nya sendiri, yaitu dari Al-Qur'an, dan juga firman Allah yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati hadis-hadisnya. Atau di dalam kitab Abu Muhammad Abdurrahman bin Abdul Aziz bin Ali Ashibl, atau Ashibli atau Ashibl, di dalam bukunya Tahdhirul Anam min Ilmil Kalam, mewaspadai manusia daripada ilmu kalam. Disebutkan definisi daripada ilmu kalam itu adalah ilmu akidah yang tegak di atas dalil-dalil logika saja. Ya. Jadi dia mendirikan keyakinan akidah itu, ilmu akidah, dia mendirikannya di atas logika, Seorang tokoh filsafat dan sejarah yaitu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun rahimahullah ta'ala, ada yang mengatakan dia adalah muslim, ada juga yang mengatakan dia adalah selain non muslim. Ibnu Khaldun ini masih diperselisihkan agamanya, tetapi secara ilmu yang dia dalami ini adalah sangat masyhur di dalam sejarah Islam, yaitu adalah ilmu filsafat. Ibnu Khaldun adalah diantara yang dikenal di dalam sejarah kita ini sebagai tokoh filsafat. Filsafat ini bahasa sekarangnya filsafah, falasifah, atau dahulunya dikenal juga oleh para ulama ahlul kalam. Ahli filsafat berarti secara bahasa lainnya adalah ahlul kalam. Ahli filsafat berarti dia ahlil kalam. Mengatakan ilmu kalam, ilmu yang mencakup bukti-bukti tentang akidah keimanan melalui dalil akal dan bantahan terhadap para pembuat bid'ah yang menyimpang dalam akidah dari mazhab salaf dan ahlu sunnah. Dan bantahan terhadap para pembuat bid'ah yang menyimpang dalam akidah dari mazhab salaf tuh. Jadi salaf ini sudah dianggap mazhab dari dulu. Sebagian daripada tokoh ahlul bid'ah menganggap bahwasanya salaf itu adalah merupakan mazhab, golongan, organisasi, kelompok. Maka jelas tokoh filsafat itu sendiri yaitu Ibnu Khaldun menerangkan bahwasanya ilmu kalam adalah ilmu yang mencakup bukti-bukti tentang akidah keimanan melalui dalil akli, melewati dalil akal. Ini padahal dedengkotnya nih, pembesarnya daripada ahlul kalam menerangkan demikian. Maka tidak salah kalau banyak para ulama mencela tentang masalah ilmu al-kalam atau ilmu filsafat. Dan tentunya panjang pembahasan tentang masalah ilmu kalam ini bisa didengar di dalam kajian yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Akbar, atau Ustadz Ahmad Ali Ahmad, Ustadz Ali Ahmad atau Ali Akbar, yaitu Ustadz kami senior di Batam, di Pekanbaru itu, Ali Ahmad atau Ali Akbar nama beliau. Kecil orangnya, bahasa yang sering beliau gunakan dalam kajian bahasa Melayu, dan beliau banyak sekali dalam kajiannya membantah syubhat ahlul kalam. Maka contoh-contoh dan penjelasan mungkin yang lebih luas bisa didengarkan di dalam kajian yang disampaikan oleh Al-Ustadz Ali Ahmad hafidhahullahu ta'ala. Bagaimana prinsipnya
ahlul kalam, ahlul filsafah di dalam ilmu yang mereka yakini, akidah yang mereka dalami, dan penerapan amal, ya, penerapan amal dari akidah-akidah mereka ahlul kalam dan ahlul filsafah, ya. Definisi di atas merupakan batasan yang jelas. Dengan definisi tersebut tidak masuk ke dalamnya ilmu yang lain yang membahas masalah akidah dengan dalil syar'i, yakni madhab salaf. Orang yang membaca definisi ini akan bertanya-tanya, siapakah salaf yang dimaksud? Nah, ini dia. Tadi kan dibilang madhab salaf oleh Ibnu Khaldun, ya. Maka tentu orang akan bertanya-tanya, siapa tokoh salaf ini? Atau siapa salaf yang dimaksud? Yang akidahnya dibela oleh ilmu kalam itu. Apakah mereka itu para filosof atau murid-muridnya dari kalangan filosof yang pura-pura masuk Islam, atau mereka adalah kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, atau aliran lainnya yang terdiri dari generasi salaf yang justru para ahli kalam membantah mereka melalui buku-bukunya dan menjuluki mereka dengan julukan yang jelek seperti Hasyawiyah, Mujassimah, Musyabbihah, dan lain-lainnya. Dan ini adalah merupakan gelar-gelar yang jelek yang disebutkan oleh ahlul kalam kepada mereka yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, ya. Jadi ahlu sunnah mencela ahlul kalam, sebaliknya ahlul kalam pun juga mencela ahlus sunnah. Ahlu sunnah mencela kebatilan yang dilakukan oleh ahlul kalam, dan ahlul kalam mencela kebenaran yang dilakukan oleh ahlus sunnah. Ya, sama-sama mencela, tapi mencelanya di dalam dalam hal yang berbeda. Ahlus sunnah mencela kebatilan yang dilakukan oleh ahlul kalam, tetapi ahlul kalam mencela kebenaran yang dilakukan oleh ahlus sunnah. Bisa dipahami kaidah ini, Pak? Dihafalkan? Ahlus sunnah mencela kebatilan yang dilakukan oleh ahlul kalam, namun ahlul kalam dia sebaliknya mencela kebenaran yang dilakukan oleh ahlus sunnah. Ya, sama-sama mencela, tapi yang satu mencela di dalam kebatilan yang dilakukan oleh ahlul kalam, tetapi yang satunya lagi ahlul kalam mencela kebenaran yang dilakukan oleh ahlus sunnah. Dan diantara metodologi yang dipakai oleh ahlul kalam, nah ini dia sumber kebatilan mereka sebenarnya. Mereka menggunakan akalnya untuk memainkan ta'rif, definisi secara logika mereka. Ta'rif itu adalah definisi, pengertian. Ya, mereka selalu membahas pengertian. Oh, ini maksudnya begini, pengertiannya ini. Oh, ini pengertiannya ini. Oh, ini pengertiannya ini. Mereka selalu bermain di apa? Di definisi. Dan definisi itu, penjelasan yang mereka sampaikan semuanya berangkat dari logika, dari akal, dari logika dan akal. Makanya di sini sebagai pengingat untuk kita semuanya para penuntut ilmu, janganlah selalu mendewakan akalnya. Artinya terlalu menyandarkan segala sesuatu itu kepada akalnya. Tetapi yang harusnya pertama kali kita sandarkan yaitu adalah meminta pertolongan kepada Allah, menyandarkan diri ini kepada pertolongan Allah tabaraka wa taala. Baru setelah itu adanya upaya di dalam mencari ilmu dengan hadir, mempelajari ilmu, kemudian bertanya kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Selanjutnya, pengertian takwil. Menurut bahasa, takwil diambil dari kata ala yang memiliki sejumlah makna. Di antara maknanya adalah tempat kembali atau sumber dan akibat. Ada juga yang menafsirkan makna takwil itu adalah tafsir. Dan ini disebutkan oleh Imam At-Tabari di dalam tafsir At-Tabari. Adapun makna takwil disebutkan oleh Imam At-Tabari rahimahullah taala di dalam bahasa Arab artinya adalah tafsir. Takwil artinya tafsir. Berarti takwil Al-Qur'an artinya adalah tafsir Al-Qur'an. Dan tempat kembali, melaksanakan dan mengerjakan perintah. Jadi takwil artinya adalah
upaya untuk melaksanakan dan mengerjakan perintah. Ini makna takwil yang ketiga. Sebagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa di dalam sujudnya dengan mengucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Maha suci engkau ya Allah, Rabb kami, dengan memujimu ya Allah ampunilah aku. Beliau mentakwilkan Al-Quran, maksudnya beliau melaksanakan dan mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ala yaitu Allahumma, artinya berupaya untuk melaksanakan dan mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Allahumma ala ini diambil dari kata ala, Allahumma, yaitu apa? Kita berupaya untuk menjalankan dan melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, takwil menurut ulama salaf. Kalau tadi kita membahas takwil secara bahasa, etimologi, secara bahasa. Sekarang takwil menurut istilah yang dipahami oleh ulama salaf. Ulama yang terbaik di dalam ilmunya, rabbaniyin ar-rasikhuna fil ilmi. Maka apa maksud daripada takwil menurut pemahaman ulama salaf? Yang pertama adalah, dan di sini disebutkan hanya dua. Menurut istilah ulama salaf memiliki dua makna takwil itu. Yang pertama, akibat dan hakikat yang suatu perkara dikembalikan kepadanya. Akibat dan hakikat yang suatu perkara dikembalikan kepadanya. Makna takwil dari suatu berita adalah isi atau hakikat berita itu sendiri, dan takwil sebuah perintah adalah perkara yang diperintahkan itu sendiri. Pengertian ini paling banyak digunakan di dalam Al-Quran, sebagaimana perkataan Nabi Yusuf alaihi salam di dalam Quran surat Yusuf ayat 10. Wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan. Dan Nabi Yusuf berkata kepada bapaknya, yaitu Nabi Yaqub alaihi salam, wahai bapakku, inilah takwil mimpiku yang dahulu, dan sesungguhnya Rabbku telah menjadikan mimpi tersebut menjadi nyata. Takwil artinya apa? Hakikat, ya, atau berita yang menjadi berita utama. Isi berita utama itu namanya takwil. Inti, ya. Jadi kalau ada kue namanya kue inti, yang disebut dengan apa? Kalau orang Minang namanya kue inti, itu onde-onde. Nah, ada nggak onde-onde dari inti dari onde-onde? Ada di dalamnya itu. Kalau yang pas digigit, lumer gitu, nembak. Itu dia inti daripada onde-onde, itu adalah isinya. Maka inti daripada suatu pembahasan berita itulah yang disebut dengan apa? Takwil. Takwil itu adalah inti berita. Isi beritanya itu apa? Ya. Berita utamanya itu apa? Isinya. Ya. Hakikat pemberitahuan yang ada di dalam berita tersebut apa? Maka itulah yang disebut dengan takwil. Oh, takwilnya begini. Oh, takwilnya begitu. Ya. Karena Nabi Yusuf alaihissalam mimpinya adalah melihat beberapa bintang sujud kepadanya, dan bintang-bintang tersebut adalah yang dimaksud saudaranya.
saudaranya adalah sujud kepadanya, artinya sujud penghormatan, bukan sujud kemuliaan yang sebagaimana sujudnya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dahulu masih diperbolehkan manusia itu melaksanakan sujud ke manusia dengan gerakan sujud. Itu di syariat Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika datang syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gerakan tersebut tidak lagi diperbolehkan. Mana dalilnya? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati para sahabat, kemudian para sahabat ada yang berdiri dan menundukkan pundak-pundak mereka, bahu-bahu mereka sebagai bentuk pemuliaan dan penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi melarangnya. Sebagaimana hadis ini dikutip di dalam Kitabul Adab yang ditulis oleh Syekh Fuad Ibn Abdul Aziz Asy-Syalhub hafizahullahu taala. Ya, berkaitan tentang masalah tahiyyah, salam penghormatan, ya. Maka inilah takwil ru'yaya, ya, mimpiku wahai bapakku, kata Nabi Yusuf. Maka ini makna yang pertama, yaitu adalah hakikat berita itu sendiri. Isi daripada berita utama itulah yang disebut dengan takwil, ya. Kalau bahasa kita, bahasa wartawan apa Pak? News. Nah, berita-berita utama, ya, segera diberitakan. Maka berita utama itulah disebut dengan takwil. Takwil sekarang apa nih? Berita utama sekarang yang lagi beredar apa? Nah, itu namanya takwil. Itu definisi pertama menurut Ahlus Sunnah atau menurut ulama salaf. Yang kedua, makna takwil itu adalah tafsir. Yang artinya adalah penjelasan dari suatu perkataan. Kita mendapatkan kalimat yang masih mubham, nggak jelas, kita sulit untuk bisa memahami kalimat tersebut. Kemudian kita minta penjelasan, dan datanglah penjelasan untuk menerangkan kalimat yang kita tidak pahami. Maka penjelasan tadi yang menerangkan tentang kalimat yang kita pahami sehingga menjadi paham, namanya tafsir. Bisa dibedakan poin yang pertama dengan poin yang kedua. Poin yang pertama, inti berita, hakikatnya, kenyataannya. Nabi Yusuf melihat beberapa bintang sujud kepadanya, dan ternyata memang ada yang sujud, dan ternyata yang sujud itu adalah saudaranya, keluarganya Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf sudah menjadi, ya, istilahnya kalau bahasa kita seperti raja, menteri, berada di Mesir, kementerian di Mesir. Mereka datang, saudaranya, keluarganya memuliakan Nabi Yusuf dalam bentuk apa? Sujud. Dan bintang-bintang yang dimaksud dengan sujud, nah ini dia bukti inti beritanya. Maksud daripada inti berita bintang sujud adalah para keluarganya yang sujud kepada Nabi Yusuf. Dan sekarang ini makna yang kedua daripada takwil adalah tafsir, penjelasan, ya. Seperti doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Ibnu Abbas. Kita lihat ada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah Ibnu Abbas. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah dia pemahaman agama dan ajarkanlah dia takwil. Doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah Ibnu Abbas yang ketika itu masih di usia yang sangat muda. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kecerdasan yang luar biasa dari sepupunya ini, Abdullah Ibnu Abbas. Maka Nabi mendoakan mudah-mudahan kecerdasannya ini Allah berikan kemudahan untuk bisa memahami ilmu agama. Kemudian yang kedua adalah Allah berikan kemudahan untuk bisa memahami takwil, yaitu apa? Penjelasan Al-Quran, tafsir Al-Quran. Jadi takwil itu ada dua maknanya. Yang pertama inti berita, yang kedua penjelasan. Itu takwil. Atau dalam bahasa yang lain, poin yang kedua itu adalah tafsir. Jadi bisa kita mengatakan apa? Takwil, tafsir mimpi, bisa juga takwil mimpi. Bisa kita mengatakan tafsir Al-Quran, bisa juga kita mengatakan takwil Al-Quran. Menjelaskan sesuatu yang kita masih bingung di dalamnya, maka penjelasan tersebut namanya tafsir atau takwil. Hanya dua, ya, penjelasannya aja yang panjang. Ya, definisi takwil ada dua. Pertama inti berita, yang kedua adalah penjelasan atau tafsir.
Dan dari doa ini yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ambil pelajaran apa, Pak? Hendaknya orang tua pun juga menghafalkan doa ini dan mendoakan anak-anaknya. Karena tidak diragukan lagi orang tua yang pengen mendapatkan kebaikan dari anak-anaknya atau ingin Allah memberikan banyaknya kebaikan untuk anak-anaknya, doakan dengan doa ini. Karena dengan doa ini maka anak-anak kita akan banyak meraih yang namanya kebaikan dan kemuliaan, karena dia diberikan kemudahan untuk belajar ilmu agama, dia diberikan kemudahan untuk memahami ilmu agama, kemudian yang kedua dia dimudahkan untuk bisa menafsirkan Al-Quran, menjadi ahlul Quran, menjadi ahlul Quran. Sekarang takwil menurut ahlul usul, menurut mereka takwil adalah memalingkan lafadz dari kemungkinan yang kuat, memalingkan lafadz dari kemungkinan yang kuat kepada kemungkinan yang tidak kuat, kepada makna yang lemah, karena adanya kandungan makna secara akal yang padahal maknanya itu sudah kuat, artinya ini, tapi masih diganti kepada arti yang lain. Karena apa? Karena mereka menafsirkannya dengan logikanya, menjelaskan dengan logikanya, dengan nalarnya, dengan akalnya. Sebagaimana disebutkan di dalam Kitabul Usul yang berjudul Raudatun Nadhir wa Jannatul Manadhir. Ini buku yang dahulu kami pelajari di kuliah, Raudatun Nadhir wa Jannatul Manadhir. Buku yang membahas secara jelas dan sederhana pembahasan tentang masalah ilmu usul fikih. Kemudian diterangkan juga di dalam Majmu' Fatawa dan juga diterangkan di dalam kitab Syarah Al-Aqidah atau Hawiyah yang ditakhrij oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Maka takwil yang sahih ialah takwil yang sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh nas-nas Al-Quran dan nas yang ada di dalam As-Sunnah. Jadi sebaik-baik takwil, sebaik-baik tafsir, sebaik-baik kita ingin mencari inti berita dan penjelasan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, maka sebaik-baik tafsir yaitu adalah tafsir yang ada di dalam Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran serta menafsirkan Al-Quran dengan sunnah. Jadi ini beberapa tingkatan tafsir. Sebaik-baik tafsir itu adalah menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran, kemudian yang kedua menafsirkan ayat Al-Quran dengan hadis, dengan as-sunnah. Sekali lagi, sebaik-baik tafsir adalah menafsirkan ayat Al-Quran dengan Al-Quran, kemudian yang kedua menafsirkan ayat Al-Quran dengan hadis atau as-sunnah. Ya, as-sunnah, sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang menyelisihinya, artinya yang menyelisihi di dalam tafsir, dia menafsirkan Al-Quran tetapi selain dengan menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah, ini adalah merupakan takwil yang fasid, takwil yang rusak, dan ini adalah merupakan takwil yang batil, takwil yang keliru, takwil yang rusak, yaitu adalah menafsirkan Al-Quran selain dengan menggunakan Al-Quran dan selain daripada menggunakan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang yang nanti menerangkan ayat Al-Quran, coba minta kita fokus aja dalam penjelasan dia. Apakah ada penjelasan selanjutnya dari ayat Al-Quran yang menguatkan penjelasan dari ayat yang dia rangkum hukum-hukumnya? Atau jangan-jangan ketika tidak ada ayat yang kedua dan ketiga yang menerangkan tentang ayat yang pertama yang dia terangkan, bisa jadi itu hanya berangkat dari logikanya, dari akalnya. Maka di sini kita sekali lagi juga diberikan peringatan untuk lebih jeli di dalam memahami ayat, di dalam menerima nasihat, ya, di dalam menerima nasihat yang itu bersumber dari Al-Quran. Jangan-jangan bukan ayatnya yang salah, tetapi yang kita khawatirkan adalah jangan-jangan ayatnya sudah benar tapi takwilnya yang salah, takwilnya keliru, bukan takwil yang datang dari Al-Quran dan hadis tetapi takwil yang datang dari logikanya, takwil yang datang dari logikanya ataupun takwil yang datang dari
akalnya. Dan inilah prinsip daripada ahlul kalam. Ahlul kalam itu menafsirkan Al-Quran dengan logika, dengan akal. Berbeda dengan ahlus sunnah wal jamaah, dia menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahimtum ya ahla ta'wil? Bisa dipahami wahai ahlu ta'wil? Ya, ahlu ta'wil, ya. Ahlu tafsir, ahlu tafsir. Ini sekolah tafsir Al-Quran ini jurusannya. Ya, jurusan tafsir Al-Quran. Kemudian poin selanjutnya berkaitan tentang masalah takwil, yaitu adalah sejarah munculnya istilah takwil menurut ahlul kalam. Jadi di dalam ahlul kalam pun, di dalam ilmu kalam pun juga ada istilah takwil, tetapi istilah mereka ini mereka definisikan sendiri, tidak sesuai dengan definisi yang digunakan oleh banyaknya para ulama yang memiliki akidah ahlus sunnah wal jamaah, ya. Takwil menurut istilah ahlul kalam bermakna memalingkan lafaz dari zahirnya, memalingkan lafaz dari zahirnya. Contohnya apa, Pak? Sudah jelas warnanya hitam tapi masih dibilang putih. Sudah jelas itu burung tapi masih dibilang ayam. Dan seterusnya. Artinya apa? Sudah jelas ini apa, tapi dia masih palingkan makna yang hakiki itu kepada yang batil, yang keliru, karena berangkat daripada logikanya, ya. Sama seperti mungkin antum mendefinisikan anjing laut. Ini ikan apa anjing, Mbak? Dan seterusnya. Ini anjing tapi di belakangnya laut. Tidak ada, anjing itu hidupnya di dalam laut. Nah ini dia sibuk aja nanti mendefinisikan itu. Padahal definisinya itu kan tidak bermanfaat. Mau apapun penamaannya tetap aja dia hewan, ya. Dia hewan, sudah kita yakini dia hewan, mau apapun penamaannya. Tetapi tidak dengan ahlul kalam. Dia sibuk menafsirkan, mentakwilkan dengan apa? Akal, logika, serta nalar mereka. Yang itu sebenarnya tidak memberikan manfaat, tidak memberikan manfaat. Ya. Takwil menurut istilah ahlul kalam yang bermakna memalingkan lafaz dari zahirnya, muncul pada masa terakhir setelah masa salafus saleh, setelah masanya para sahabat. Istilah ini tidak pernah dikenal oleh kalangan para sahabat dan tabi'in. Demikian pula tidak dikenal oleh para pakar bahasa Arab. Kemunculan baru ada setelah kurun generasi yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan muncul di tengah-tengah lingkungan para ahlul kalam dan filsafat, yakni setelah terjadinya perselisihan dan perpecahan di kalangan kaum muslimin. Dan orang-orang yang pertama kali melariskan istilah takwil yaitu adalah Ar-Razi. Ar-Razi. Sebagaimana ini dikutip di dalam buku Asasut Taqdis, ya. Dan juga dikutip di dalam kitab Al-Mukhtasarul Hasis, ya. Al-Mukhtasarul Hasis. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, istilah ini tidak pernah dikenal di zaman sahabat, yaitu istilah takwil. Yang ada istilahnya adalah yang dikenal tafsir. Tidak dikenal di zaman sahabat dan tidak pula di masa tabi'in, tidak dikenal juga pada masa imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahmatullah alaihim. Dan tidak pernah juga dikenal atau diketahui ada yang berbicara dengan istilah ini pada 3 generasi pertama. Bahkan aku belum pernah mengetahui seorang pun di antara mereka mengkhususkan lafaz takwil dengan istilah ini. Akan tetapi tatkala istilah takwil dikhususkan dengan definisi ahlul kalam, maka istilah ini tersebar dan dipahami oleh kalangan mutaakhirin, orang-orang yang datang belakangan. Artinya takwil yang didefinisikan sebagai ilmu kalam,
Takwil yang didefinisikan sebagai ilmu kalam. Jadi istilah takwil itu ada, tetapi takwil yang diistilahkan dengan ahlul kalam itu tidak dikenal di generasi para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tetapi mereka menghadirkan kata takwil hanya ingin memalingkan makna yang zahir. Maka cara mereka ini bermain dengan cara yang halus. Mereka menggunakan istilah yang ada di dalam ilmu agama, tetapi penempatannya kurang tepat. Bahkan bukan lagi kurang, sama sekali tidak tepat. Tidak tepat, sama sekali keliru, tidak benar penempatan kata takwil dari yang digunakan oleh ahlul kalam, ya. Karena mereka memalingkan makna hakiki, makna yang zahir kepada makna yang batin, yang itu sebenarnya masih diperselisihkan atau bisa jadi tidak perlu diperselisihkan, sudah jelas. Sama sekarang seperti istilah sepeda motor. Ini sepeda apa motor, Pak? Nah ini dia, enggak itu sepeda itu. Kalau di apa namanya di kayu itu sepeda, tapi kalau ada kayu namanya motor. Kan orang dulu bilangnya apa? Sepeda motor. Hanya sekedar permainan di istilah, tetapi tidak perlu harus didalami. Mau dia bergerak seperti apa, dengan cara seperti apa, tetaplah dia hanya sekedar sebagai kendaraan yang diduduki dan dinaiki, sudah selesai. Tetapi kalau ahlul kalam tidak, mereka dalami penjelasannya dan mereka sibuk di dalam menghadirkan penjelasan-penjelasan yang baru. Penjelasan-penjelasan yang baru, yang sebenarnya penjelasan itu sama sekali tidak memberikan manfaat. Nah inilah dia tugasnya ahlul kalam, ya. Kita lihat selanjutnya. Mereka menyangka bahwa makna takwil dalam ayat ini adalah menurut definisi saat ini, sehingga mereka ahlul kalam meyakini bahwa ayat-ayat Al-Quran yang mutasyabih maknanya menyalahi apa yang dipahami, sehingga mereka bercerai-cerai dalam agama mereka setelah masa sahabat dan mereka menjadi bergolongan, ya, bergolongan. Artinya ahlul kalam pun sendiri terpecah belah karena masing-masing punya tokoh, dan tokoh-tokoh mereka sendiri pun memiliki definisi-definisi yang berbeda-beda tentang ayat yang mereka tafsirkan, ayat yang mereka takwilkan sesuai dengan nalar, logika dan akal mereka masing-masing. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala berkata, kebanyakan manusia salah dengan sebab takwil dan qiyas. Maka ini pun juga menjadi peringatan bagi para penuntut ilmu dari Imam Ahmad bin Hanbal, bahwasanya banyak kita itu keliru di dalam menghadirkan pemahaman dari ayat Al-Quran ataupun juga dari hadis-hadis Rasulullah SAW, ketika kita keliru di dalam menerapkan kaidah takwil dan juga keliru di dalam menerapkan kaidah qiyas. Nah ini ada lagi nanti qiyas, ada takwil, ada qiyas. Dan diantara hukum Islam itu dia berdasarkan dari apa? Dari takwil dan juga dari qiyas. Ya, sumber utamanya wahyu Al-Quran dan hadis. Tetapi nanti dari Al-Quran dan hadis itu nanti bisa kita lahirkan hukum-hukum menurut hukum-hukum Islam melewati apa? Dalil akal dan juga melewati dari dalil qiyas. Nah, nanti baru masuk ke dalam istilah ijma'. Ada ijma', nanti ada qiyas, ada dalil akal dan seterusnya. Dan qiyas ini diantaranya adalah menggunakan dalil akal, tetapi sumber dalil akal itu tetap dari Al-Quran, atau sumber dari dalil akal itu dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh seperti hukum rokok. Memang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis menyebutkan innallaha harrama alaikum rokok. Tidak ada Al-Quran dan hadis mengucapkan lafaz rokoknya. Begitupun juga narkoba. Begitupun juga dengan narkoba. Ya, tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis lafaznya. Tetapi bagaimana caranya kita bisa mengeluarkan hukum yang berkaitan tentang hukum narkoba dan juga hukum rokok? Maka kita menggunakan apa? Qiyas, kaidah qiyas. Dan kaidah qiyas dipahami dengan apa? Akal, diambil dari ilatnya, kesamaan ilat, ya, kesamaan ilat. Dan ini tentu penjelasan dan kajiannya pun juga memiliki pembahasan yang khusus dan cukup panjang serta dalam, sehingga mungkin kita ya sedikit demi sedikit dulu lah. Ini namanya opening yang berakhir
pening. Iya, dari opening berujung pening. Pening beneran. Dari healing menjadi apa? Pusing 7 keliling. Dan seterusnya ya. Tentunya ini tahap belajar. Ketika kita merasakan kesulitan di dalam memahami, maka ini menunjukkan apa? Kita sedang melewati proses belajar. Sama ketika orang minum obat, dia merasakan pahit. Dan ini adalah proses di dalam mendapatkan kesehatan dan kesembuhan dari penyakit yang sedang dia dalami atau yang sedang dia rasakan dari badannya. Maka demikian pula yang namanya belajar. Ya. Kalau semuanya antum angguk-angguk dan antum merasa kok mudah aja paham, nah ini perlu diragukan. Jangan-jangan memang dia cek aja, mau paham gak paham lanjut. Maka ini adalah diantara proses belajar. Ada kalanya kita tidak memahami dengan baik dari apa yang dijelaskan. Yang penting apa? Teruslah melanjutkan upaya untuk terus belajar. Lanjutkan proses untuk mencari ilmu. Ketika itu mungkin tidak paham, lanjutkan lagi, bisa jadi nanti Allah berikan kemudahan untuk bisa memahami ilmu yang kita pelajari. Makanya ada istilah pelajarilah ilmu dari buayan hingga liang lahat, ya, dari minal mahdi ilal lahdi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Al-Imam Ibnu Abil Izz, ya. Ini adalah salah seorang ulama yang menulis buku akidah yang berjudul Aqidah At-Tahawiyah. Imam Ibnu Abil Izzi rahimahullah ta'ala berkata, sesungguhnya takwil yang rusak telah merusak dunia dan agama. Yaitu takwil yang rusak yaitu adalah takwil yang menyelisihi pemahaman yang zahir, yang sudah jelas, ya. Maka dampaknya apa? Takwil yang rusak dapat merusak dunia dan agama, serta telah memecah belah umat, menjadikan urusan dunia kita rusak, terlebih di dalam agama kita lebih-lebih lagi bisa menjadi lebih rusak. Bahkan untuk kebersamaan dan persatuan umat Islam pun juga menjadi rusak, terpecah belah. Maka ini adalah diantara dampak buruk rusaknya takwil. Artinya mentakwil harus dengan cara yang benar, jangan sampai keliru, apalagi dengan cara yang salah, mentakwilkan Al-Quran ataupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Demikian yang bisa kita pelajari. Anda melihat antum sudah mulai berasap. Iya, maka kita cukupkan yang bisa kita pelajari di pagi hari menjelang siang ini. Semoga berkaitan tentang masalah ayat mutasyabih dan ayat muhkam yang telah selesai kita jelaskan, ini sudah selesai. Penjelasan ayat muhkam dan mutasyabih sudah selesai. Begitupun juga dengan ahlul kalam, ya, kita sudah mulai masuk definisinya dan bagaimana celaan para ulama tentang masalah ilmu kalam, ilmu filsafat, ilmu-ilmu yang hanya berdasarkan daripada akal dan logikanya saja, dengan menafikan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun poin selanjutnya yang poin yang D, pernyataan para ulama tentang ilmu kalam, insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.